Halo teman-teman, sebelum kita masuk pada penjelasan materi, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Jadi kelompok kami adalah salah satu kelompok pada mata kuliah basis data, dan kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama, Sang Ayu Putu Hidayanti, yang kedua saya sendiri Eunike Julistia Serinapio, yang ketiga Meriam Salsa Kamasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Dan di materi ini kami juga sudah menyiapkan atau sudah membuat ERD sesuai dengan studi kasus yang kami pilih. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Sang Ayu Putu Hidayanti. Kita masuk pada pengertian ERD. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Nah, fungsi dari ERD sendiri adalah untuk membentuk model data sehingga hubungan antar data lebih mudah dipahami. Karena objek dalam hal ini, objek yang dimaksud adalah sebuah entitas. ERD digambarkan dalam bentuk chart yang saling terhubung. Nah, di sini kami sudah siapkan gambar tentang simbol-simbol dari ERD. Sudah ada notasi dan juga artinya. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Meriam Salsa Kamasi. Selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian dalam ERD. Yang pertama, entitas. Entitas dalam ERD merupakan sebuah objek atau simbol yang berfungsi sebagai identitas pada kesatuan yang mempunyai nama dan label. Entitas itu memiliki label atau simbol persegi panjang. Yang kedua, atribut. Atribut merupakan sebuah objek atau simbol sebagai karakteristik dari entitas atau relasi yang menampilkan penjelasan informasi detail tentang keduanya. Atribut disimbolkan dengan bentuk elips. Atribut juga memiliki beberapa macam bentuk, yaitu atribut kunci, atribut sederhana atau antonik, atribut komposisi, atribut tunggal, atribut bernilai ganda, dan derivat atribut. Masing-masing atribut itu mempunyai arti dan kegunaannya masing-masing. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu relasi. Relasi merupakan sebuah objek atau simbol yang menghubungkan antara satu entitas atau lebih yang tidak memiliki fisik, namun ia hanya sebagai konseptual. Relasi yang berfungsi untuk mengetahui jenis hubungan antara dua data. Yang keempat, derajat relasi atau kardinalitas rasio, yaitu jumlah maksimum relasi antara entitas satu dengan entitas lainnya. Setelah memahami tentang pengertian ERD dan komponennya, sekarang kita masuk pada studi kasus. Untuk studi kasus yang kami pilih adalah pemesanan kamar hotel. Untuk membuat rancangan struktur dan sistem basis data pada proses pemesanan hotel, diperlukan analisa terhadap proses pemesanan kamar hotel untuk menentukan entiti, relasi, dan atribut pada struktur basis data pemesanan kamar hotel ini. Baik, saya Eunike Julistia Serinapio akan lanjut menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya tadi, maka kita sudah mengetahui studi kasus yang telah kami ambil, yaitu pemesanan kamar hotel. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan pembuatan Entity Relationship Diagram, yaitu tahap yang pertama, kita akan mengidentifikasi entitas. Nah, di sini kelompok kami sudah menyediakan satu tabel, yaitu tabel analisa kasus pemesanan kamar hotel. Dalam kasus ini, entitas yang kami maksud adalah terdapat pada tabel baris pertama, yaitu entity. Nah, di antaranya ada pengunjung, petugas, kamar, tipe kamar, servis, dan transaksi. Selanjutnya kita masuk pada tahap mengidentifikasi atribut dari studi kasus yang sudah kami buat, yaitu pemesanan kamar hotel. Nah, atribut yang dimaksud adalah karakteristik dari entitas itu sendiri. Atribut yang diidentifikasi harus dilengkapi dengan primary key atau atribut kunci. Atribut tersebut untuk mewakili entitas yang dimaksud. Berikut entitas yang sudah diidentifikasi. Nah, masih dalam tabel yang sama,
tapi kita lihat pada baris kedua, yaitu atribut. Nah, atribut dari entitas pengunjung yaitu ada ID pengunjung, nama pengunjung, alamat pengunjung, nomor telepon, dan nomor KTP. Sedangkan atribut pada entitas petugas ada ID petugas, nama petugas, dan jabatan petugas. Dan atribut pada entitas kamar ada nomor kamar, status, dan ID type. Atribut pada entitas tipe kamar ada ID type, harga, dan ID service. Atribut pada entitas service ada ID service dan daftar service. Dan yang terakhir, atribut pada entitas transaksi ada ID transaksi, ID pengunjung, nomor kamar, lama inap, total harga. Dan untuk primary key-nya atau atribut kunci dari entitas pengunjung ada ID pengunjung dan nomor KTP. Untuk atribut kunci dari entitas petugas ada ID petugas. Untuk atribut kunci dari entitas kamar ada nomor kamar. Untuk atribut kunci dari entitas tipe kamar ada ID type. Untuk atribut kunci dari entitas service ada ID service. Untuk atribut kunci dari entitas transaksi ada ID transaksi. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Sang Ayu Putu Hidayanti. Setelah melakukan analisis tentang entitas dan atribut, kita melakukan identifikasi relasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, relasi itu untuk menghubungkan entiti satu dengan entiti lainnya. Nah, dari analisis kita pada studi kasus ini yaitu dapatkan relasi sebagai berikut, di mana petugas melakukan transaksi. Jadi relasinya itu yaitu melakukan. Jadi petugas melakukan transaksi. Jadi relasi yang terjadi yaitu melakukan. Kamar, memilih tipe kamar. Terjadi relasi di antara kamar dan tipe kamar. Begitu juga dengan servis, memilih tipe kamar. Pengunjung memesan transaksi dan transaksi memilih kamar. Setelah menentukan relasi, kita menentukan kardinalitas, di mana kardinalitas adalah jumlah entitas yang dapat berrelasi dengan entitas lain. Di sini terdapat 3 jenis kardinalitas, yaitu one to one, one to many, dan many to many. Untuk kardinalitas sesuai dengan studi kasus yang telah kita ambil, kita akan bahas tentang kardinalitas seperti berikut, yaitu petugas melakukan transaksi dan akhirnya membentuk kardinalitas one to many. Kamar yang dipesan memilih tipe kamar membentuk kardinalitas many to many. Untuk servis yang dilakukan menentukan tipe kamar dan membentuk kardinalitas yaitu membentuk many to many. Untuk pengunjung memesan kamar hotel dan melakukan transaksi, hubungan kardinalitasnya yaitu one to many. Transaksi yang dilakukan berdasarkan tipe kamar yang dipilih menentukan kardinalitas yaitu one to many. Nah, setelah menentukan atau menganalisis seluruh komponen ERD yang diperlukan dalam studi kasus kami, akhirnya terbentuklah sebuah diagram pemesanan kamar hotel sebagai berikut. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan dan bagikan kepada teman-teman semua tentang ERD atau Entity Relationship Diagram ini, dan juga tentang studi kasus yang sudah kami ambil yaitu pemesanan kamar hotel. Kiranya lewat materi ini atau lewat penjelasan ini teman-teman semua dapat terbantu dan juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.